Ini Bah, akhir-akhir ini kan Abah itu sering bikin konten tuh ya. Eh, apalagi pasca Bahar bin Smith mengomentari tentang Wali Songo dan Duriahnya gitu, Bah. Itu alasannya apa ya, Bah ya? Ya karena dipandang oleh Abah, Bahar Smith salah, tidak sesuai dengan fakta, fitnah, menafikan Duriat Wali Songo. Kan Wali Songo mah duriatnya banyak, ada di mana-mana. Jutaan kali, Bah. Iya, yang jadi ulama, yang jadi kiai, yang jadi pejabat, yang bermanfaat untuk bangsa, agama, dan negara. Oleh si Bahar dikatakan terputus, tidak ada, dan dia mengatasnamakan dari Robito. Bahkan Abah tahu itu tidak itu harus dihentikan, harus dijawab. Kalau dibiarkan nanti kita dosa membiarkan kebatilan, kemungkaran. Harus diluruskan. Itu sebagai dakwah nahi mungkar itu Abah. Dakwah nahi mungkar, karena si Bahar itu ngomongnya salah. Nah, jadi Abah dakwah dalam hal itu, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu nahi mungkar tuh ditiadakan tuh, mungkar si Bahar ditiadakan. Abah ma'rufnya luruskan bahwa ada gitu. Bukti dakwah bilisan, tapi melalui YouTube gitu. Karena sekarang udah zaman medsos gitu, Bah. Ya, karena YouTube sekarang digunakan oleh siapapun, kita menggunakannya untuk dakwah semampunya kita. Balighu ani walau bi ayah. Kita juga amar ma'ruf nahi mungkar menggunakan medsos gitu. Kan kalau melihat sikap dari Bahar Smith sendiri tuh, bahkan memang waktu pertama kali mengeluarkan statement keturunan Wali Songo itu terputus atau nggak ada, kalaupun ada semuanya perempuan. Terus dia kan semacam keras kepala gitulah, saya tidak akan minta maaf gitu, bahkan sampai hari kiamat. Nah mungkin barangkali ini jadi salah satu motifnya Abah gitu ya, agar dia itu sadar gitu, Bah ya. Ya, Abah kan jadi penasaran, mengapa begitu yakinnya dia dan sampai tidak meminta maaf. Orang ini tipe seperti apa? Oleh karena itu Abah berusaha untuk memberikan education, kejelasan kepada dia, agar apa yang dia ucapkan itu dia sadari itu salah. Mudah-mudahan sih dia itu nanti, Abah berharap dia itu nanti sadar, jangan mengucapkan hal itu yang tidak pantas diucapkan oleh katanya seorang Bahar. Apa salahnya sih? Sekalipun kita benar, umpamanya minta maaf kan mulia, apalagi kalau kita salah. Mempertahankan kesalahan, keegoan yang salah, yang batil, tahu sendiri hukumnya gimana. Nah, itu yang membuat Abah makin, kok ada ya di zaman ini orang seperti ini, yang katanya Habib, yang katanya Duriat Rasul, yang katanya Singapodium, kok sampai punya prinsip seperti itu. Ya dasarnya dari mana? Kan meminta maaf itu lebih mulia, walaupun kita benar, kita minta maaf itu mulia, apalagi kita salah. Ada orang sampai kiamat pun tidak akan minta maaf. Ini gimana pemikirannya? Bukan keluar dari ahli ilmu, bukan ilmu, itu menafsu gitu. Menurut pandangan Abah, ya nggak tahu kalau menurut yang lain. Dan ini harus dibuktikan. Bagaimana kalau terbukti banyak ahli Songo ini ada keturunannya, apa dia mau minta maaf atau tidak, mau mencabut atau tidak. Sekarang kan terbukti Duriat Wali Songo ada di mana-mana. Apalagi ada hall, ada hall dan sebagainya, nggak bisa ditolak. Nah itu mestinya dia berpikir, oh ini saya salah, dia mau mencabut enggak. Nah, oke, udah mencabut. Nah kalau dia, karena dia ngomongnya di YouTube, dia harus ngomong di YouTube dong, harus gentleman. Apalagi kalau ngaku dirinya Duriat Rasul, Habib. Jangan malu-malu untuk melakukan kebaikan. Ingat Imam Al-Ghazali, jika engkau berhenti beribadah karena malu, maka sesungguhnya iblis sudah menggodamu. Oh ini saya salah, minta maaf. Jangan malu, jangan gengsi. Itu lebih mulia. Itu. Terus itu bahkan
Abah itu sering kali mengomentari oknum-oknum Habib yang dalam dakwahnya itu eh, tidak sesuai lah dengan aturan-aturan agama gitu bah ya. Yang caci maki lah dan seterusnya, dan itu tidak hanya Bahar bin Smith aja Ya. tapi model HRS gitu, kemudian Topik Segap ataupun yang lain Ya. Jadi sebenarnya Abah itu benci kepada para habaib atau gimana gitu bah. Jadi banyak yang bertanya mengenai soal ini bah. Ini bukan masalah bicara benci dan tidak, Jis. Ini berbicara tentang lurus atau tidak yang dibicarakan. Kemudian kita berniat meluruskan atau membiarkan. Ini persoalannya. Kita berniat untuk dakwah atau tidak. Jadi sebetulnya kalau mau berpikir, kita kan tahu nih, dulu kan ada FI, Front Pembela Islam, ya kan? Apa coba motonya? Amar ma'ruf nahi mungkar. No. Sebagai seorang muslim, justru kita harus kasihan ketika ada saudara kita yang melakukan kesalahan. Nasihati, tegur, semampunya. Mampunya menasihati lewat telepon, ya telepon. Mampu menasihati lewat YouTube, ya YouTube. Walaupun tidak sempurna nasihat kita, mungkin ada yang menyinggung ya. Itu nanti masalah itu nanti penilaiannya kan dari Allah. Yang penting kita ada upaya untuk meluruskan. Nah, sebetulnya Abah ini sedang melaksanakan moto FPI itu sendiri kalau mau ngomong. Amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Rizik sendiri yang ngomong amar ma'ruf nahi mungkar. Hanif semua juga amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika ada oknum habaib yang menurut Abah nih itu mungkar, maka saat Abah pakai itu prinsip mereka, amar ma'ruf nahi mungkar, Abah terapkan ke mereka. Kadang ini Gus Aziz, ketika dulu FPI masih dibolehkan oleh pemerintah, gencar sekali berteriak amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, jihad, ya kan? Seperti itu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang seperti Abah yang lainnya tidak boleh mengkritik, menegur oknum Habib ketika melakukan kesalahan, atau ada oknum FPI yang melakukan kesalahan tidak boleh tegur. Lalu siapa yang menegur orang FPI yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ketika oknum FPI melakukan kemungkaran? Siapa coba? Iya. Siapa coba? Gak ada bang. Ya nggak ada. Ya nggak ada kan? Nah, kan harus ada. Dulu FPI ngomongnya amar ma'ruf nahi mungkar. Lah, lalu jika ada oknum anggota FPI atau pengurusnya melakukan kemungkaran, lalu yang boleh negur siapa? Coba. Dia, kita nggak boleh. Mending kalau oleh kelompok mereka sendiri negur. Kalau enggak, ya. terus gini. Terus bagaimana terhadap orang yang melihat kemungkaran? Abah banyak lihat itu mungkar. Abah diam nggak bicara. Dosa enggak? Dosa bang. Dosa. Tuh, salahnya Abah apa? Coba. Kan bener kan? Kecuali Abah memfitnah. Kan enggak, ini ada oknum Habib yang jelas ngomongnya salah. Dan ini sudah konsumsi publik, sudah didengar oleh seluruh dunia. Bagaimana ketika kesalahan itu diterima, diakui, diikuti oleh orang yang mendengar. Ada berapa juta umat nanti yang salah. Nah, kita diam, nggak menegur. Dosa nggak, Abah? Dosa. Maka ketika Abah menegur mereka, itu education, melaksanakan prinsip mereka sendiri, amar ma'ruf nahi mungkar dikembalikan ke mereka. Ibarat itu mah mereka yang bicara amar ma'ruf nahi mungkar, Abah pakai juga amar ma'ruf nahi mungkar untuk mereka juga. Dan kemudian menggugurkan kewajiban. Untuk Abah nanti tidak ditegur oleh Allah. Kamu tahu ada orang salah, diam aja. Dan untuk menyelamatkan ummah, meluruskan. Dan sodako untuk mereka yang ditegur, kalau mereka mau, gitu. Ya kan? Itu, prinsipnya itu. Pertimbangan syariah, kan semuanya ada dasarnya.
Ya kan? Makanya Abah kan seringkali bahkan ibaratnya bisa disimpulkan bahwa Abah benci kepada mereka dari mana, sementara setiap atau seringkali Abah itu mendoakan Allahumma gfir umat Sayyidina Muhammad, selalu mendoakan umat gitu Bah. Ya mungkin itu bentuk dari diijabahnya doa itu barangkali Bah ya. Ya mudah-mudahan. Terus gini kan, menuduh orang benci itu cirinya apa? Abah dituduh benci Habib. Ciri seseorang benci itu apa? Yang namanya benci meskipun benar disalahin aja Pak. Nah, kemudian ada enggak ciri benci itu ada keluar sebuah ucapan atau tindakan yang zalim. Itu ciri benci. Contohnya Abah mencaci maki orang kepada si Fulan, umpamanya namanya Habib Cendol umpamanya. Lu gila, muka monyong. Nah, itu kan tidak sesuai. Padahal mukanya ganteng. Abah bilang, lah gelok, muka monyong. Nah, itu bisa jadi ciri benci. Berarti mengatakan sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Yang sebenarnya tidak ada. Diada-adain. Dan itu menyinggung orang. Tidak ada dan menyinggung orang. Nah, itu baru bisa dikatakan ciri benci. Kenapa mau enggak? Kalau Abah kan mengomentari sesuai apa yang mereka ucapkan. Betul. Makanya tadi jangan gampang menuduh, oh benci Habib, nanti dulu bencinya buktinya apa. Kalau masalah kritik tidak bisa dikatakan benci. Benci itu ada ciri. Cinta pun ada ciri. Benci itu tadi mengucapkan, melakukan sesuatu yang tidak semestinya menurut pandangan agama. Ya, kalau dia mengejek rupa seseorang, padahal dia nggak monyong, disebutnya setan monyong lu. Nah itu kan bisa jadi tuh ujaran kebencian. Kebencian enggak. Jadi di mana dikatakan benci? Apa mereka tahu hati Abah? Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Hati manusia dihukumi oleh manusia, hanya Allah yang tahu. Kan kalau kata sebagian oknum Habib itu bahwa HRS itu wali Pak. Itu kalau menurut pandangan Abah gimana itu Pak? Ya, kalau wali mah Abah nih wali dari 9 anak. wali santri, wali murid. Emang ada yang mengatakan HRS wali? Ada Bah, diantaranya itu siapa, Bapak Novel Alidrus itu, kemudian ada Cak Nun itu mengatakan bahwa HRS itu wali, dan ketika ada seseorang yang tidak suka kepada dirinya, maka Allah Ta'ala langsung yang turun tangan gitu Pak. Oh, layar wali kan gitu. Berarti Cak Nun wali dong, dan Novel Idrus, karena dia sudah tahu Rizik Syihab itu wali. Berarti wali dong Cak Nun sama Novel Idrus, karena tidak ada yang tahu wali itu wali. Iya Pak. Ya kan? Oh, itu wali berarti nggak boleh dong dicaci tuh HRS, Cak Nun sama siapa tadi? Novel Idrus. Nggak boleh dicaci dong, wali kok. Karena yang tahu kan wali, kata ulama kan. Begini, Gus Aziz, karena abang bukan wali, jangankan wali, mau tahap soleh aja, solehin nggak bisa. Mau tahap muslimin aja, abah belum tentu cukup syarat. Maka abah tidak bisa mengatakan HRS itu wali, nggak bisa. Karena bukan wali abahnya. Kalau abang mengatakan HRS wali, siapa lu? Harus wali dulu. Harus wali abahnya. Ya kan? Iya Pak. Karena abang bukan wali, maka tidak bisa menjustifikasi siapapun, bukan hanya Rizik Syihab. Wali tidak. Karena harus tahu wali. Tapi kalau mengatakan dia bukan wali, karena abang memang bukan wali, bisa. Dari mana? Lihat dari dohiriyah sesuai dengan apa yang tersirat di dalam beberapa kitab, ciri-ciri wali apa. Ya kan? Dia diantaranya kan banyak. Dalam kitab Jalal Khotir, wali itu sikapnya, sikap yang dilakukan oleh Allah. Sikap dan tindak ucapannya, sikap dan tindak ucapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu
semua sikap wali, ucapannya, tindakannya tidak ada yang bertentangan dengan sikap Allah Ta'ala, dengan perbuatan Allah Ta'ala. Artinya Allah itu selalu berbuat bagus, maka wali selalu berbuat bagus. Nabi Muhammad selalu berbuat bagus, maka wali selalu berbuat bagus. Maka ketika ada orang yang diklaim wali, kemudian ternyata dari ucapan tindakannya lebih banyak bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka kita boleh mengatakan itu bukan wali. Tapi mengatakan dia wali, jangan dulu karena kita bukan wali. Tapi mengatakan dia bukan wali, melihat dari tanda-tanda ucapan perbuatannya yang banyak bertentangan dengan syariat. Contoh, banyak lidahnya gampang mencaci maki, gampang menghina, gampang mengejek, dia takabur, dia nyuruh orang tes DNA, dianya kagak, ya kan? Ya kan? Nah, kira-kira itu benar tidak? Mengejek, mencaci, menghina? Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Apa dilakukan oleh Allah? Tidak. Enggak. Dilakukan oleh Rasul? Tidak. Maka boleh mengatakan bukan wali. Nah, itu. Kalau mengatakan seorang wali, jangan. Karena kita wali. Tapi kalau mengatakan bukan wali, boleh karena ada tanda. Walaupun kita bukan wali, boleh mengatakan simpul bukan wali. Kenapa? Karena dari ucapan, tindakannya lebih banyak kepada pelanggaran syariahnya daripada kebaikannya. Nah, dengan ciri tersebut berdasarkan kitab Jalul Khotir karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, boleh kita makan bukan wali. Berarti kesimpulannya ketika seseorang itu mencapai, atau katakanlah seseorang kriteria wali lah Pak. Kriteria wali itu dia udah nggak ada rasa tersinggung ketika dihina oleh orang lain dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain, barangkali seperti itu Pak ya, salah satu tandanya. Iya. Dia kan wali kan apa bilang? Jiwanya jiwa yang disukai oleh Allah. Ucapannya ucapan yang disukai Allah. Kolbunya kolbu yang disukai oleh Allah. Terhadap cacian pun dia menganggap cacian itu bukan sebuah kemudaratan. Dia melihatnya kekasihnya yang sudah mentakdirkan orang mencaci maki. Jadi beliau mah melihatnya bukan manusianya, melihat takdir Allah yang menjadikan ada manusia mencaci maki. Maka karena dia kekasih Allah, dia akan ridho terhadap takdir tersebut. Karena ini adalah takdir kehendak kekasihnya. Nah, seorang wali menganggap Allah itu kekasihnya. Mana mungkin ada kekasih menolak perbuatan kekasihnya. Maka bagi seorang wali, kolbunya ketika dicaci maki, senyum, santai, malah dia nikmat, malah demen. Tuh, baru tuh kolbu wali. Nah, itu kemudian kan karena video Abah itu banyak tuh Pak ya, yang katakanlah mengomentari gitu oknum-oknum yang seperti itulah, oknum-oknum yang dalam dakwahnya itu tidak sesuai dengan aturan agama. Kemudian Abah berkomentar. Nah, lalu di kolom-kolom komentar itu sering kali tuh Bah, bulian, cacian, justifikasi dan seterusnya gitu Bah. Kalau boleh tahu, Abah itu ketika dicaci seperti itu perasaannya gimana sih Bah? Artinya apakah sakit hati atau waduh saya mah harus nggak boleh dicaci sehingga harus memoles seolah-olah harus bagus terus gitu Bah? Apa gimana itu? Aduh, jawabnya nih agak ini juga ya. Ini nanti takut ini. Terus aja insya Allah ya. Masalah dicaci maki mah sudah biasa, udah makanan sehari-hari dari dulu. Dari mulai belajar berzikir dulu, udah terbiasa. Jadi, apa yang ngomongnya ya? Objek latihan barangkali Pak ya. Bisa jadi terus bukan gini aja lah intinya, takutnya nanti malah buka dapur. Gini aja Gus Ajis, kalau Abah itu terpengaruh oleh cacian, ya, Abah mungkin sudah kurus. Kan Gus Ajis tahu sendiri tiap hari Abah masih senyum aja, ya kan? Begitu banyak cacian anu-anu, ada ngeluh ke Gus Ajis? Enggak lah. Gus Ajis Abah nggak ada kan? Biasa aja. Santai aja. Ya biasa aja, nggak ada pengaruhnya. Terus, ya. Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya.
bikin YouTube lagi, datang lagi cacian, bulian banyak. Ada yang nyebut gila, nyebut sesat, nyebut goblok anu. Kan ada yang laporan ke Abah. Oh, banyak tuh, Pak. Kalau Abah terpengaruh oleh itu dan dianggap itu sebuah keburukan, mungkin sudah dari dulu Abah berhenti YouTube. Nggak bikin video Oh, lagi. puri. Kurus sekali, kapok. Kan enggak, Abah mah enggak. Iya. Malah kadang-kadang semangat pengen lagi. Karena begini Gus Ajis ya, Masya Allah. Terkadang begini. Terkadang Abah tuh ada saat-saat, ada titik-titik di mana ketika dicaci maki, ada keanehan, malah nikmat gitu. Waktu dicaci maki itu malah nikmat, malah bahagia. Nikmat dan bahagia. Kenapa ya? Pertama bukan hanya sebagai latihan kolbu kita, sabar atau tidak, ridho tidak kepada takdir. Yang kedua, gimana ya? Itu kita harus berpikir agar ini menjadi sesuatu yang bisa menghentikan kita dari takabur. Ketika kita dicaci, mau kabur nggak jadi. Ketika kita mau lupa kepada Allah dengan dicaci, ingat pada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah cacian bulian itu terkadang oleh Abah dianggapnya madu sama susu, cuma nggak ditantang aja. Malah nikmat ke kolbu. Malah kita makin butuh ke Allah. Malah kita makin ingin menghadap Allah. Malah kita ingin merasa lebih hina kepada Allah Ta'ala. Malah itu. Makanya badan Abah dicaci makin seger aja nih. Makin seger aja. Iya. Gitu. Cuma kadang-kadang ada rasa kasihan ke yang mencaci menghina. Itu aja. Bagaimanapun mereka itu umat Nabi Muhammad. Mencaci, memaki, menghina, suudon, menghujat, memfitnah, kan itu tanggung jawab dia, dosa dunia akhirat. Kasihan, itu kan umat Nabi Muhammad. Dia harus selamat dari siksa itu. Kasihan. Cuma itu aja kadang-kadang Abah kasihannya seperti itu. Itu aja. Kalau bagi Abah sendiri mah, aduh, orang Banten mah, aing mencaci maki nikmat ngeunah. Buang madu jeung susu ada batal merenya. Ya karena tadi kenapa? Terus, kita nih umat Islam harus iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus menjadikan Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Mutlak. Setiap saat dan tidak boleh geser sedikit pun. Dan kita harus tunduk kepada Allah Ta'ala. Dan Abah memandang Allah itu bukan hanya sebagai Allah, sebagai Rabb, sebagai ilah, bukan. Tetap sebagai kekasih Abah. Nah tadi, apakah mungkin Abah kepada Allah yang Abah anggap kekasih itu, ketika kekasih berbuat apapun pada Abah, walaupun itu katakanlah melalui orang lain, melalui manusia, mencaci maki, tapi kan itu kehendak kekasih Abah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak melakukan itu melalui manusia. Itu Allah kekasih Abah. Masa Abah harus marah ke Allah? Makanya gak perlu marah ke orang itu. Gak perlu. Maka dipersilahkanlah Allah sebagai Tuhan Abah dan sebagai kasih Abah melakukan apapun kepada Abah. Monggo. Dan kita harus terima, harus ridho. Apa yang dilakukan oleh kekasih kita, ya kita harus suka, harus ridho. Nah ketika hati kita ini ridho, menerima apapun yang dilakukan oleh kekasih kita melalui manusia yang mencaci maki, karena kehendak kekasih kita, ya, maka itulah puncaknya cinta. Kita harus mempunyai puncak cinta pada ma'bud, pada Habib kita, pada Allah. Harus seperti itu kalau itulah Muslim, harus seperti itu. Itulah penyembahan yang hakiki, yang mutlak. Puncaknya penyembahan Muslim adalah ketika Muslim itu mencintai Rabb dengan sebenar-benarnya, tanpa pembangkangan. Walaupun itu Rabb-nya sebagai kekasihnya memberikannya sakit, anggap itu adalah kasih sayang Allah terhadap kita. Anggap itu adalah luapan cinta Allah kepada kita, tapi melalui orang yang mencaci maki. Maka cacian sebetulnya ada kasih sayang Allah menurut pandangan Abah, gitu loh. Makanya ngapain harus pusing-pusing, nggak ada pengaruhnya. Nggak ada. Alhamdulillah. Ya kan? Ya. Itu secara kolbu. Itu. Siapa? Kayaknya cukup ya. Ada pertanyaan Pak? Mau nanya ke Abah. Ya Gus?
Yang penting ada lagi nih, kita harus bisa menggapai kemuliaan dan makom tertinggi di sisi Allah. Justru melalui cacian, bulian, hinaan itu. Kalau kita mencapai makom tinggi di sisi Allah, makam kemuliaan di sisi Allah, dengan ibadah, dengan sanjungan manusia, dengan ibadah yang tanpa halangan, tahajud, puasa, itu sudah terbiasa, Gus Ajis. Itu bisa dilakukan oleh siapapun. Gus Ajis mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, rahmat Allah dengan sholat. Mana ada orang sholat dicaci maki? Dengan puasa, mana ada orang puasa dicaci maki? Dengan dikir, mana ada orang dikir dicaci maki? Kecuali dikir ketika Abah dulu dikir dengan jadbah ada dicaci maki. Ya, Abah benar dikirnya dicaci maki. Tapi kalau mulai Gus Ajis dikir, siapapun nggak ada dicaci maki. Ya ada dapat sanjungan. Dapat sanjungan. Hanya Abah yang dikirnya dicaci maki. Ya kan gitu. Ya mungkin tambah aneh lah. Jadi kalau kita menggapai rahmat Allah dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, sedekah, Abah kira itu tidak terlalu ajaib. Karena tidak mengandung resiko dicaci maki. Malah dipuji oleh Allah, dipuji oleh manusia. Maka Abah mah justru ketika Abah dicaci, dibully, dihina oleh siapapun, udah tahu dari dulu juga. Bahkan tahu orang yang menghina, tahu bentuk penghinaan, tahu. Dan banyak yang salah, banyak yang tidak sesuai, berfitnah banyak. Loh, kenapa Abah tidak marah? Kenapa Abah tidak membalas? Ya, kenapa? Banyak. Kecuali ada satu YouTube yang membicarakan Abah tidak sesuai. Karena tidak sesuai fitnah, baru Abah itu luruskan. Karena itu takutnya orang lain terbawa dosa nanti. Nah, kalau di netizen Abah jarang. Biar aja. Kenapa nggak marah ketika dicaci maki? Tadi Abah berprinsip, kejarlah olehmu kemuliaan di sisi Robmu, di sisi kekasihmu Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, dari bulian, dari cacian, dari hinaan makhluk. Karena dengan itu engkau akan lebih merasakan nikmatnya keagungan kehendak Allah. Kau akan masuk ke dalam lautan rahasia kehendak Allah, yang dimana makhluk memandang itu buruk, tetapi kau masuk ke dalam ada sebuah lautan kebaikan, nikmatan yang sangat hakiki. Maka menurut Abah itu ketika dicaci maki justru terjun ke dalam lautan kehendak Allah Ta'ala yang tidak bertepi, yang di situ justru ada mutiara-mutiara yang terbenam. Maka kejar kita kemuliaan itu, makom itu tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Di mana makom ini jarang bisa diraih oleh semua orang. Harus orang-orang tertentu. Nah ini kita perlu melatih diri kita. Jadi kita Gus Aji jangan jadi orang muslim yang manja-manjaan. Pengennya di alam aja, Pak. Iya. Terus jangan pengen jadi muslim yang hanya mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, yang enak-enaknya aja tanpa mengandung resiko. Nah, padahal Allah pun menciptakan kebaikan dari sebuah kebaikan dan menciptakan kebaikan dari sebuah keburukan. Nah, mengapa tidak diambil ciptaan Allah kebaikan dari sebuah kebaikan? Dan mengapa tidak diambil juga kebaikan Allah dari sebuah keburukan yang menimpa kita? Kan itu sama-sama kebaikan. Menurut pandangan Abah. Kenapa? Kan kalau kebaikan yang lahir dari kebaikan melalui manusia kita ambil, bagus. Ada kebaikan yang dari Allah Ta'ala, yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala, dihiasi dengan keburukan melalui manusia yang mencaci maki. Di situ ada kebaikan buat pandangan apa? Kenapa nggak diambil? Kalau diambil kedua-duanya kan kaya kita. Tuh. Makanya Gus Ajis, menurut Abah sendiri belajar, mempunyai prinsip, jangan memandang takdir dari Allah itu ada buruk. Jadi Abah belajar untuk memandang semua takdir Allah Ta'ala itu tidak ada buruk bagi Abah. Nggak ada. Tuh, walaupun secara syariat kan ada iman pada
qadar yang baik dan yang buruk. Tapi bagi Abah, dari pandangan kolbu, dari pandangan ruh dan batinnya, roh hidup ya Abah. Abah itu mudah mengatur diri sendiri, punya prinsip bahwa saya tidak akan memandang ada keburukan, takdir buruk kepada saya dari Allah. Semua itu tidak ada buruk, hanya penutupnya aja yang buruk, padahal dalamnya nikmat. Jadi nggak ada keburukan bagi Abang, nggak ada takdir buruk bagi Abang, karena semuanya dari Allah. Maka semua yang dari Allah, nggak ada keburukan bagi Abang, nggak ada. Untuk apa kita menolak? Dan yang memberikan dia pun kekasih kita, kalau memang menganggap Allah itu adalah kekasih. Kecuali orang-orang yang menganggap kepada Allah bukan kekasihnya, mungkin hanya dia sebagai Tuhan. Hanya sebagai Tuhan, kemudian hanya menerima yang baik-baik aja dari Allah. Ketika Allah memberikan yang buruk, dia nolak. Ya, kalau ibarat bahasa Bantu orang Bantu mah eta bilang cewek bensin, kamu kelola duit dicokot, barang tunggu duit tinggalkan. Jadi kita menyembah Allahnya materialistis. Ya, ketika Allah ngasih duit kita tuhankan, Allah nggak ngasih duit nggak tuhankan. Kan apa-apaan itu, tidak mutlak mentuhankan itu, nggak murni, nggak mukhlisin lahuddin itu. Itu Jis. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah Pak. Jadi kolbu Gus Ajis, kolbu. Orang itu bagaimana kolbunya, orang itu bagaimana ruhnya, orang itu bagaimana nukut gaibnya, orang itu bagaimana roh ilbopinya. Ketika kolbu, nukut gaib, roh ilbopi, latifah, semuanya bersatu dalam cahaya Allah Ta'ala, menghadap Allah, dan semuanya bersuara, aku cinta engkau ya Allah, aku cinta engkau ya Allah, aku cinta engkau. Tiada di hatiku kecuali engkau, tiada di dalam rasa kecuali engkau, tiada di dalam kolbu kecuali engkau, tiada di dalam ruhku kecuali engkau, tiada di dalam nukut gaib kecuali engkau, tiada di dalam roh hidup kecuali engkau, tiada di dalam diriku kecuali engkau, tiada selain engkau di dalam diriku. Nah, maka aku memandang ada sebuah cinta, aku memandang dengan kasih dan dengan kerinduan. Aku memandang dengan rasa rasa terpesona, rasa kagum. Tuh, seperti itu kita kepada Allah di dalam batin kita. Tuh, jadi nanti batin kita ini sedikit pun tidak akan memandang makhluk belaka. Dan di dalam diri kita itu nanti tidak ada makhluk, yang ada hanya Allah. Harus seperti itu juga kita. Mestinya harus seperti itu. Puncaknya harus seperti itu. Batinnya harus seperti itu. Walaupun kita duduk dengan makhluk, dohirnya dengan makhluk, tapi batin harus seperti itu pandangan pada Allah. Jadi kita harus selalu berkomunikasi dengan Allah, selalu menghadap Allah Ta'ala. Sedang ngopi, sedang duduk, sedang makan, kalbu selalu bersama Allah. Kalbu selalu menang Allah, ruh menghadap Allah, ruh sedang bicara dengan Allah. Zokyah terhadap zokyah menimbulkan rasa rindu dan kangen pada Allah Ta'ala. Padahal kita sedang ngopi, padahal kita sedang ngerokok, tapi jangan ikut-ikutan tuh ruh ngopi, jangan ikut-ikutan tuh zokyah ngopi, jangan ikut-ikutan tuh roh idopi ngopi, jangan ikut-ikutan tuh kolbu ngopi, jangan. Kolbu, roh idopi, zokyah, sir, ruh, nukot gaib, itu kepada Allah. Dan memandang Allahnya bukan hanya sebagai Tuhan, sebagai kekasih, sebagai zat yang dirindukan, yang dikangenkan, yang dikagumi, yang disujudi, yang ditakluki oleh kita. Harus seperti itu. Nanti indah kita. Dimanapun kita berada, indah. Walaupun dohir kia sedang ngopi kayak di mana, nggak ada pengaruhnya dohirnya. Karena kolbu tetap bersama Allah. Ma'allah. Oh, itu saja. Udah paham kali ya? Alhamdulillah Pak. Makanya ya gimana ya? Kalau boleh Abah mengatakan terima kasih bagi yang menghina mengejek, terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya terima. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Tuhanku kekasihku ridho. Dan itu semoga menjadi sebuah kebaikan bagiku. Makanya Abah berterima kasih ke mereka yang sudah mencaci maki. Berterima kasih. Karena Abah harus bersyukur terhadap orang yang memberikan kebaikan. Maka Abah mengucapkan
berterima kasih kepada mereka yang sudah mencaci maki. Gitu. Dan semoga mereka diampuni oleh Allah, Amin. semoga mereka diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga abah dan semuanya. Dan seluruh umat Islam. Cukup kali ya.